Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan sama-sama menyiapkan semua perangkat lunak yang kita butuhkan untuk terjun ke dunia Internet of Things. Anggap aja ini panduan langkah demi langkah biar kamu siap untuk ngoding proyek pertamamu. Yuk, kita mulai. Jadi rencananya begini. Pertama, kita bakal lihat dulu perkakas apa aja yang perlu kita kumpulin. Terus, kita akan install driver yang krusial banget. Setelah itu, kita siapkan bengkel utama kita, yaitu Arduino IDE. Kita juga bakal kenalan sama simulator online yang keren. Nggak lupa kita bahas software pendukung lainnya, dan di akhir, kamu bakal siap 100% buat mulai. Setiap proyek keren kan pasti butuh alat yang pas. Nah, langkah pertama kita adalah mengumpulkan semua alat yang tepat. Yuk kita intip apa aja sih yang akan kita masukkan ke dalam kotak peralatan digital kita? Ini dia nih jagoan-jagoan kita. Ada Arduino IDE sebagai pusat komando, terus ada beberapa driver penting biar komputer kita bisa ngobrol sama hardware-nya. Ada juga simulator Walkwie buat kita tes-tes secara virtual, dan terakhir ada beberapa aplikasi pendukung kayak Node-RED, XAMPP, ModScan, dan MQTT X Client yang nanti bakal berguna banget. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental, paling dasar banget. Sebelum kita bisa ngapa-ngapain, kita harus pastiin komputer kita itu bisa berkomunikasi sama perangkat IoT kita. Nah, disinilah peran driver jadi sangat penting. Jadi, driver itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, bayangin dia itu kayak translator atau penerjemah. Tanpa driver yang benar, komputer kamu nggak bakal ngerti apa yang diomongin sama mikrokontroler kamu, begitu juga sebaliknya. Ini jembatan komunikasi yang nggak boleh dilewatkan. Nah, untuk toolkit kita kali ini, ada dua driver spesifik yang wajib kita install. Yang pertama itu CP2102, ini khusus untuk papan ESP32 yang bakal sering kita pakai. Yang kedua adalah CH340, ini biasanya dipakai sama konverter USB ke RS485. Tenang aja, proses installnya gampang banget dan sama untuk kedua driver. Cukup jalankan file installernya, tunggu sampai ada notifikasi sukses, dan langkah terakhir, ini yang paling penting, kita verifikasi atau cek ulang di device manager Windows untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Nah, ini dia tampilannya kalau sudah berhasil. Di kiri, kamu akan lihat pop-up konfirmasi yang bilang Driver Install Success. Kalau itu udah muncul, langsung buka device manager. Dan seperti yang kamu lihat di kanan, di bawah ports bakal muncul USB serial CH340. Itu tandanya instalasi berhasil. Proses yang sama persis kita ulang buat driver kedua, CCP2102. Setelah install, cek lagi di Device Manager. Kali ini yang kamu cari adalah port dengan nama Silicon Labs CP210X. Kalau udah kelihatan, berarti selamat, kedua driver kamu sudah terpasang dengan sempurna. Oke, urusan driver aman. Sekarang kita pindah ke software utama kita. Bengkel digital tempat semua keajaiban coding akan kita lakukan. Arduino IDE. Arduino IDE atau Integrated Development Environment ini adalah aplikasi utama kita. Disinilah kita bakal nulis kode, nge-compile buat ngecek ada error atau enggak, dan yang paling seru, mengupload program kita langsung ke otak dari proyek kita, si papan ESP32. Jangan khawatir, proses instalasi Arduino IDE ini gampang banget. Cukup jalankan file installernya, klik setuju, pilih mau ditaruh di mana, dan tunggu aja sampai selesai. Semuanya udah jelas banget petunjuknya di layar. Oke, instalasi dasar udah selesai. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu langkah konfigurasi yang super penting, dan ini sering banget kelewat. Jadi, secara bawaan, Arduino IDE itu belum kenal sama ESP32. Tugas kita adalah ngenalin mereka berdua. Caranya, buka aplikasi Arduino IDE kamu, pergi ke menu File, terus pilih Preferences. Nanti kan muncul jendela baru tuh. Nah, kamu fokus ke bagian bawah, cari kolom input yang tulisannya Additional Board Manager URLs. Disitulah kita akan beraksi. Ini dia mantranya. Kamu salin atau copy link ini, pastikan persis sama ya, terus tempel atau paste ke kolom Board Manager URLs yang tadi. Link inilah yang ngasih tahu Arduino IDE di mana cari file-file untuk ESP32. Setelah linknya di-paste, klik OK untuk menutup jendela Preferences. Sekarang pergi ke menu Tools, lalu ke Board, dan pilih Boards Manager. Di jendela yang baru muncul, pakai kotak pencarian dan ketik aja ESP32. Nanti bakal muncul dari Espressif Systems. Tinggal klik Install dan biarkan IDE-nya mendownload semua yang dibutuhkan.
Arduino IDE kita udah siap tempur. Tapi gimana kalau kamu belum punya hardware-nya? Atau mungkin kamu mau coba-coba ide dulu tapi takut ada resiko ngerusakin komponen? Tenang, ada solusinya. Pertanyaan ini mungkin ada di pikiran kamu kan? Gimana ya caranya mulai kalau aku belum beli perangkatnya? Atau gimana kalau aku takut salah colok kabel dan bikin konslet? Jawabannya adalah Walkway. Ini adalah tools yang keren banget. Sebuah simulator online yang 100% gratis. Kamu bisa nulis kode Arduino, ngerangkai sirkuit virtual, dan menjalankan simulasi project IoT kamu semuanya langsung dari browser. Nggak perlu install apa-apa lagi. Oke, alat-alat utama udah kita bahas. Sekarang kita bahas cepat beberapa perangkat lunak pendukung yang akan melengkapi toolkit kita dan bikin hidup lebih mudah. Kita juga punya beberapa alat bantu. Ada Node-RED yang bikin kita bisa bikin logika server secara visual, kayak nyusun balok Lego aja. Terus XM, ini berguna kalau proyek kamu butuh database dan server web di komputer lokal. Buat yang mainannya alat industri, ModScan bakal ngebantu banget. Dan terakhir, ada MQTT-X, ini alat yang bagus banget buat ngetes komunikasi antar perangkat IoT pakai protokol MQTT yang populer itu. Dan begitulah, kita udah lewatin semua langkah instalasi dan konfigurasi yang penting. Yuk, kita rekap lagi sebentar apa aja yang udah berhasil kita siapkan. Coba lihat deh, toolkit kamu sekarang udah lengkap. Arduino IDE-nya udah kenal sama ESP32, driver udah terpasang, jadi komunikasi pasti lancar. Kamu bahkan punya laboratorium virtual pakai Walkway, dan semua aplikasi pendukung udah siap sedia kalau nanti dibutuhkan. Fondasi kamu udah kuat banget sekarang. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kamu. Dengan semua alat yang sudah siap di depan mata, dengan bengkel digital yang sudah lengkap ini, proyek apa yang akan kamu ciptakan pertama kali? Dunia IoT sedang menanti ide-ide brilianmu. Selamat berkarya!